Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Sarif Hidayatullah dengan NIM R1C1 22 115. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul jurnal Penerapan Metode Geolistrik dalam Pengukuran Potensi Air Tanah Daerah Studi Kasus di Kabupaten Baru dengan jurnal International Journal of Environment, Engineering and Education volume 2 nomor 1 halaman 1 sampai 8 dengan nama penulis Muhammad Darwis Falah 2020. Tujuan penelitian yang pertama, mendeteksi keberadaan akuifer air tanah di daerah penelitian dengan mengetahui jenis litologi, sebaran, ketebalan, dan kedalaman lapisan pembawa air tanah. Yang kedua, menentukan lokasi yang tepat untuk pengobaran air tanah guna pemanfaatan potensi air tanah yang lebih optimal. Subjek penelitian. Subjek penelitian adalah potensi air tanah di Desa Gata Areng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Daerah penelitian hingga memiliki luas 2.400 hektar dengan topografi berbukit. Batuan penyusun kawasan ini didominasi oleh batu gunung api Camba. Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah survei geolistrik dengan konfigurasi Schlumberger. Pengambilan data di lapisan menggunakan resistivity meter EDAK EXG3 untuk mengukur beda potensial dan arus listrik. Sebanyak 12 titik pengeboran yang diambil dengan 4 titik yang dengan 4 titik GT02, GT04, GT05, GT12 yang dibahas secara mendetail sebagai representasi data yang diolah menggunakan perangkat lunak IP2Win dengan progres FER 3.0 untuk mendapatkan nilai resistivitas sebenarnya, ketebalan dan kedalaman lapisan batuan. Interpretasi hidrologi dilakukan dengan mengkorelasi nilai resistivitas dengan data geologi permukaan. Hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama ada identifikasi lapisan akuifer. Akuifer dangkal terletak pada kedalaman 5 hingga 25 meter dengan material berupa lempung pasiran dan batu pasir tufan. Akuifer ini memiliki produktivitas kecil dengan debit sekitar 1 liter per detik, cocok untuk pengambilan sumur gali. Akuifer dalam terletak pada kedalaman 25 hingga 150 meter dengan material berupa batu pasir dan lempung tufan. Akuifer ini memiliki produktivitas sedang dengan debit 1 hingga 5 liter per detik, cocok untuk pengembangan sumur bor. Kemudian ada karakteristik akuifer berdasarkan titik pengeboran. Ini adalah peta lokasi titik penelitian pengukuran geolistrik. Pada titik GT02, kedalaman 0 hingga 1,3 meter terdapat tanah laterit dengan resistivitas 47 ohm. Kemudian pada kedalaman 1,3 hingga 4,0 meter terdapat lempung laterit dengan 19,6 ohm. Kedalaman 4 meter hingga 13,8 meter terdapat lempung tufan dengan 10 ohm. Itu sudah masuk akuifer dalam. Akuifer dalam. Akuifer dangkal, sorry. Akuifer dangkal. 13,8 hingga 53,7 meter terdapat batu pasir tuf dengan 31 ohm. Ini sudah masuk akuifer dalam. 53,7 hingga 108 meter terdapat batuan basal dengan 1234 ohm. Itu sudah masuk di non akuifer. Di kedalaman 108 meter
terdapat batu kapur dengan 370 ohm non aquifer. Rekomendasi di titik 0 di titik GT02 yaitu sumur galian hingga 13,8 meter dengan debit air 1 liter per detik dan sumur bor hingga 53,7 meter dengan filter 15 hingga 50 meter dengan debit air 1 hingga 2 liter per detik. Kemudian di GT di GT4 di GT4 pada kedalaman 0 hingga 0,7 terdapat tanah laterit dengan resistivitas 2,236 ohm. Kemudian di kedalaman 0,7 hingga 2,7 meter terdapat batuan basal dengan 55,9 ohm. Kemudian di kedalaman 2,7 hingga 3,5 meter terdapat lempung tufan dengan 18,3 ohm. Ini sudah masuk akuifer dangkal. Kemudian di 23,5 hingga 83,7 meter terdapat batu pasir tufan. Ini sudah masuk akuifer dalam. Di 83 meter terdapat batuan dasar dengan 18.690 ohm. Ini sudah tidak memiliki akuifer. Dengan rekomendasi di titik GT04 sumur gali hingga 23,5 meter dan sumur bor hingga 83,7 meter dengan filter 15 sampai 80 meter dengan debit air 1 hingga 5 liter per detik. Kemudian di GT5 pada kedalaman 0 hingga 7 meter terdapat tanah laterit dengan resistivitas 54 ohm. Kemudian kedalaman 0,7 hingga 2 meter terdapat laterik dengan bongkahan basal dengan 795 ohm. Kemudian dari kedalaman 2 meter hingga 25,3 meter terdapat batu pasir tuf dengan 14 ohm. Ini sudah masuk akuifer dangkal. Kemudian di 25,3 meter hingga 47,6 meter lempung tuf dengan 3,5 ohm. Tidak memiliki akuifer. Kemudian di kedalaman 47,6 meter terdapat batuan dasar dengan 1.854 ohm. Tidak memiliki akuifer. Dengan rekomendasi pengembangan sumur gali hingga 15 meter dan sumur bor hingga 25,3 meter dengan filter 15 hingga 25 meter dengan debit 1 hingga 2 liter per detik. Kemudian di titik GT12 memiliki pada kedalaman 0 hingga 2,2 meter terdapat tanah laterit dengan 12,5 ohm. Kemudian ada di 2,2 hingga 4,9 meter terdapat laterit dengan bongkahan basal dengan resistivitas 49 ohm. Kemudian di kedalaman 4,9 hingga 18,4 meter terdapat batu pasir dengan 17,3 ohm. Akuifer sudah masuk di akuifer dangkal. Kemudian 18,4 meter sampai 55 meter terdapat breksik vulkanik dengan 2.240 ohm. Tidak memiliki akuifer. Kemudian di 65 meter terdapat batuan napal dengan 6,4 ohm non aquifer. Kemudian dengan rekomendasi pengembangan sumur gali hingga 10 meter dan sumur bor hingga 18,4 meter dengan filter 10 hingga 8 meter dengan debit 1 hingga 2 liter per detik.
Kelebihan penelitian yaitu aplikatif dan spesifik. Penelitian memberikan rekomendasi yang sangat praktis dan spesifik mengenai lokasi, kedalaman, dan konstruksi sumur bor serta sumur gali yang sangat berguna bagi pemerintah daerah atau pihak terkait. Pembahasan yang mendalam, pembahasan hasil untuk setiap titik pengoboran GT02, GT04, GT05, dan GT12 dilakukan secara rinci meliputi interpretasi litologi, kedalaman akuifer, dan rekomendasi pengembangannya. Kemudian dukungan data lapangan, pengambilan data primer di 12 titik menunjukkan bahwa penelitian didasarkan pada data empiris. Kekurangan penelitian yaitu validasi dengan data bor. Penelitian tidak menyertakan data pengobaran langsung atau well logging untuk memvalidasi secara absolut hasil interpretasi geolistrik. Validasi semacam ini akan sangat meningkatkan keakuratan dan keandalan temuan. Kemudian analisis kualitas air. Jurnal hanya berfokus pada potensi kuantitas air tanah, akuifer, dan produktivitas tanpa membahas aspek kualitas air, contoh TDS dan kontaminan. Informasi kualitas air sangat penting untuk menentukan kelayakan air sebagai air bersih. Kemudian ada keterbatasan penjelasan perangkat lunak. Proses inversi dan pemodelan menggunakan perangkat lunak IP2Win dan progres dijelaskan secara singkat. Penjelasan lebih lanjut tentang parameter dan tingkat ketidakpastian dalam pemodelan dan meningkatkan gambaran yang lebih baik tentang kepercayaan hasil. Kemudian ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Gataring, Kabupaten Baru, implementasi metode geolistrik konfigurasi Schlumberger berhasil mengidentifikasi dua sistem akuifer, yaitu akuifer dangkal dan akuifer dangkal dengan kedalaman 5 hingga 25 meter dengan produktivitas rendah, yaitu kurang lebih 1 liter per detik, yang cocok untuk sumur gali, serta akuifer dalam pada kedalaman 25 hingga 150 meter dengan produktivitas sedang dengan debit air 1 hingga 5 liter per detik, yang sesuai untuk pengembangan sumur bor. Kemudian ada sumur bor, hasil interpretasi data resistivitas yang dikorelasikan dengan kondisi geologi setempat menunjukkan sebaran akuifer yang tidak merata dengan rekomendasi teknis spesifik untuk konstruksi sumur yang meliputi pemasangan casing, grouting, dan filter pada kedalaman tertentu. Penelitian ini membuktikan efektivitas metode geolistrik sebagai dasar ilmiah dalam perencanaan eksplorasi air tanah yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan pertanian di wilayah studi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.